Waktuku susah dan menderita, Yesus lah yang ku seru. Waktuku jatuh dan terluka, Engkau lah penolongku. Ku ingin selalu tinggal di dalam hadirat-Mu, Tuhan, merasakan damai sejahtera yang tak tergantikan. Yesus, Kau Tuhan, ditinggikan sampai selamanya. Muliakanlah dan agungkan seluruh umat manusia. Harapanku dalam apapun juga, Yesus Tuhanku, hanya Kaulah tempat daku mengadu. Waktuku susah dan menderita, Yesus lah yang ku perlu. Waktuku jatuh dan terluka, Engkau lah penolongku. Ku ingin selalu tinggal di dalam hadirat-Mu, merasakan damai sejahtera yang tak tergantikan. Yesus, Kau Tuhan, ditinggikan sampai selamanya. Muliakanlah dan agungkan seluruh umat manusia. Oleh segenap bangsa, oleh segenap bangsa. Shalom. Selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu, menerima firman-Mu.
Dan biarlah kau urapi kami semua, kau urapi hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu ini Tuhan, hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi shalom dan kasih Tuhan, kita persiapkan diri kita untuk segera masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada hari ini, berdoalah dengan benar. Berdoalah dengan benar, atau kata lainnya adalah jangan sampai salah berdoa. Kenapa dikatakan demikian? Narasi ini, salah berdoa ini, saya ambil bukan karena keinginan saya sendiri, tapi hanya mengutip isi Alkitab. Tertulis loh, jangan salah berdoa. Nah ya, ada orang banyak mengatakan, nah mungkin salah kalau berdoa. Berdoa itu terbaik. Iya, berdoa itu baik, tapi bisa juga salah berdoanya dalam pandangan Tuhan. Kenapa saya bilang katakan bahwa Tuhan dalam pandangan Tuhan salah? Karena Alkitab yang ngomong. Kalau Anda nggak percaya, mari kita buka Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa. Artinya tidak dikabulkan oleh Tuhan, tidak mendapatkan hasil apa-apa dari sana ya. Walaupun berdoanya mungkin mati-matian, terus-terusan, tanpa henti, non-stop, bertekun, tapi tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena kamu salah berdoa. Jelaskan, salah berdoa. Berarti bisa juga berdoa itu salah di mata Tuhan. Nah, ini yang mau kita pelajari ya. Sebab apa yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Untuk itu kita perlu belajar. Kenapa doa yang dikabulkan? Jangan-jangan itu doa yang salah. Bagaimana supaya doa itu bisa manjur, kasarnya begitu ya Pak, istilah manusia. Maka kita perlu berdoa dengan benar ya. Ini jadi bukan perbuatan yang dilakukan, tetapi berdoanya yang salah. Bukan berdoa itu salah, tapi isi berdoanya yang salah, cara berdoa yang salah. Yang berdoa juga salah. Komponen lainnya artinya ya, yang buat sehingga tidak menghasilkan apa-apa, tidak mendapat apa-apa. Artinya tidak ada gunanya dong kalau gitu. Tapi banyak juga yang mengatakan doa itu adalah membuka pintu surga. Iya, kalau doanya benar di mata Tuhan. Doa itu besar kuasanya. Iya, kalau doanya benar di mata Tuhan. Tuhan, doa merubah segala sesuatu. Iya, kalau benar doanya. Tapi kalau salah nggak dapat apa-apa, nggak ada hasilnya apa-apa. Ya, ini kita belajar ya. Jadi bagaimana firman Tuhan mengajarkan bagi kita? Yang pertama, ini patokannya untuk kita tidak salah berdoa atau berdoa dengan benar. Kita baca Yakobus 5 ayat 16b. 16a-nya bilang begini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dengan ayat ini yang B ini ya, 16b ini ya, yang dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, ini doa yang benar ya. Doa orang yang benar ya. Doa orang yang benar, bisa juga doa orang yang benar, bisa juga ya. Jadi kalau gitu kita lihat apa dong kalau gitu syaratnya. Orang mengatakan iman itu dengan yakin didoakan. Bukan yang pertama loh di sini. Yang pernah dikatakan doa, memang harus berdoa. Itu komponen pertama ya. Tapi tetap amat perlu kita pahami agar kalau kita berdoa, bahkan kita bertekun dalam doa, maka doa itu tetap benar. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan tetaplah berdoa, bertekunlah dalam doa. Mari kita baca di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Bukan kita berhenti berdoa ya, kita tekun dalam doa. Firman Tuhan mengatakan tetaplah berdoa. Jadi doa itu memang penting sekali buat kita ya, untuk kita ketahui. Lalu kita baca lagi untuk poin ini, Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berjaga apa? Antara lain supaya jangan salah berdoanya. Nah ya, tapi tetap bertekun dalam doa dan tetaplah berdoa. Nah, jadi kita perlu tahu doa itu penting sekali, tapi kalau kita perlu berjaga-jaga agar jangan sampai salah doa kita itu ya. Yang kedua syaratnya, tadi kata doa orang yang benar. Pertama kita ambil orangnya yang benar, itu ya. Apa artinya itu? Orang yang benar berarti orang yang tergolong dalam pandangan Tuhan sebagai orang benar. Berarti yang sudah dibenarkan. Siapa yang sudah dibenarkan? Yaitu orang yang sudah percaya Tuhan dan dia sudah bertobat, maka dia dibenarkan. Yang pertama. Yang kedua dari orang yang benar sini adalah pada saat ia berdoa, ia tetap berada dalam status orang benar. Kenapa demikian? Karena manusia itu masih bisa jatuh dalam dosa.
Tapi walaupun jatuh dalam dosa, sebelum berdoa minta sesuatu, koreksi diri dulu, sadari diri dulu, dan cepat selesaikan dengan Tuhan, dengan minta ampun dan bertobat. Kita tahu kan? Jadi supaya dia kembali pada posisi orang yang benar di hadapan Tuhan, ya, dibereskan dulu. Kalau enggak, ya doanya nggak kedengar. Ada loh yang menunjukkan demikian, ya. Kalau kita tetap dalam dosa kita belum kita bereskan, walaupun sudah percaya Tuhan, sudah dibenarkan, tapi dengan kita berdosa, kebenaran itu jauh lagi dari kita. Maka perlu kembali jadi orang benar, perlu untuk tetap jadi orang benar. Karena firman Tuhan mengatakan, kalau doanya orang yang berdosa, ya, itu tidak didengar oleh Tuhan. Mari kita baca Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, alias untuk menolong juga, ya. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar setiap doa kita. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dosamu. Dan yang buat dia menyembunyikan diri dari kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Makanya perlu selesaikan dulu dosa ini. Sebelum kita terburu-buru minta sama Tuhan, kita koreksi diri dulu. Datang dulu pada Tuhan untuk selesaikan masalah-masalah kita, selesaikan kesalahan kita di hadapan Tuhan, selesaikan dosa kita dengan mengaku salah, mengakui dosa, minta ampun, itu merendahkan diri namanya, dan kemudian berbalik ke jalan benar, bertobat, baru berdoa. Maka doa kita nyampe sama Tuhan. Jelas sekali Tuhan juga mengatakan secara demikian, ada pada 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14. Mari kita baca 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, jika malapetaka, masalah datang daripada manusia. Dan bila mana aku menyuruh belalang makan habis hasil bumi, tidak ada hasilnya lagi. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar dari umatku sehingga banyak yang bisa binasa jadinya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, ini syaratnya, ya, merendahkan diri, berarti ngakui salahnya, lalu minta ampun, ya, itu merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, berdoa dengan sungguh-sungguh, ya, dan masuk hadirat Tuhan, lalu berbalik dari jalan yang jahat, bertobat, maka aku akan mendengar dari surga. Tadi Yesaya 59 mengatakan aku tidak mau mendengar, tapi sekarang karena dosanya sudah diampuni, sudah minta ampun, sudah bertobat, maka sekarang aku akan mendengar dari surga, kata Tuhan, dan mengampuni dosa mereka karena sudah mengampuni dosanya, serta memulihkan negeri mereka. Jawaban pengabulan doa akan kita bisa terima. Jadi kita harus tetap jadi orang benar. Jadi karena kita masih manusia yang bisa jatuh dalam dosa kapan saja, bukan ada jaminan kalau percaya Yesus tidak mungkin dalam dosa lagi. Salah, tapi kita bisa menyelesaikannya dengan tahu bagaimana caranya. Nah, itu adalah doa orang yang benar. Nah, apalagi doa yang orang yang benar ini, cara berdoanya, cara minta juga benar, bukan dengan memaksa Tuhan. Tuhan, aku punya begini loh Tuhan, walaupun Anda sudah benar, sudah dibenarkan lagi, tapi Anda tidak bisa maksa Tuhan, karena Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Berdaulat. Minta tolong pada Tuhan boleh, tapi cara pertolongannya Tuhan yang menentukan. Aku mau nolong kamu dengan cara begini, bukan cara begini loh Tuhan, begitu loh Tuhan. Kamu loh, Tuhan kan jadi pegawai kita kalau gitu. Kita bajikan, kita suruh Tuhan melakukan apa yang kita ingini. Bukan, serahkan seluruhnya pada Tuhan. Kalau kita bilang kita mengandalkan Tuhan, maka seluruhnya kita serahkan pada Tuhan, termasuk gimana cara pertolongannya, termasuk juga cara atau siapa yang Tuhan utus untuk menolong kita, yang Tuhan pakai sebagai perantara untuk menolong kita. Dan misalnya kita minta sesuatu, butuh sesuatu, uang atau apa, maka berapa yang Tuhan berikan, itu Tuhan yang menentukan. Bukan, aku butuh sekian loh Tuhan, jangan kurang loh Tuhan. Kalau kurang, awas, wah, itu kurang ajar, itu namanya. Itu namanya kurang ajar. Itu namanya maksa Tuhan, merintah Tuhan, itu ya. Jangan kita memaksa Tuhan, jangan apalagi terjebak dalam memerintah Tuhan dengan kedok, dengan packaging kita bilang iman. Itu bukan iman, itu maksa Tuhan. Iman itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, itu namanya iman yang benar. Tapi iman kalau sesuai kehendak kita, cara yang kita inginkan, jumlah yang kita inginkan, tidak peduli Tuhan mau apa enggak, itu namanya bukan iman, itu namanya maksa bahkan perintah Tuhan, ya. Jadi kalau kita sudah melakukan hal yang baik, hal yang benar di mata Tuhan, kita cuma
menyebutkan saja dan bawa kita apa yang kita perlukan, tapi pengabulannya gimana terserah Tuhan sepenuhnya, kan Dia Allah yang maha berdaulat atas hidup kita ya. Harus kita sadari sungguh-sungguh, jangan kita cara berdoanya maksa Tuhan. Kelihatannya berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi isinya maksa Tuhan. Nah, ini nggak sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Kenapa? Alkitab mengatakan iman itu ada sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita bisa baca juga ya. Nanti kita baca nantilah ya. Lalu yang keempat, kalau tadi cara minta benar, sekarang berikutnya isi permintaannya harus benar juga di mata Tuhan. Apa yang benar tuh? Sesuai kehendak Tuhan yang tadi dia bilang iman tadi ya. Kita baca 1 Yohanes 5 ayat 14. Ayat 14 mengatakan, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja kita, loh apa saja Pak? Iya, ada syaratnya. Karena katakan masih jikalau itu berarti syarat. Ia mengabulkan apa saja kita minta jikalau. Jadi kalau tidak seperti dipenuhi, nggak dikabulkan. Jikalau kita minta sesuatu kepadanya itu menurut kehendaknya, bukan kehendak kita sendiri. Tapi banyak sekali, sering sekali orang berdoa, saya maunya begini loh Tuhan, saya maunya gini si ini loh Tuhan yang nolong saya maunya sekian loh Tuhan yang Tuhan berikan. Tidak bisa kita yang menentukan. Kehendak Tuhan adalah mutlak di atas segalanya ya. Nah, tapi Tuhan tahu kok keperluan kita, jadi Dia pasti akan berkati kita ya. Jadi jangan salah, jangan sampai terjebak untuk perintah Tuhan. Nah, jadi kalau cara permintaan atau berdoa atau minta benar, secara isi permintaan juga benar ya, sesuai kehendak Tuhan. Jadi artinya kalau sesuai kehendak Tuhan, misalnya mohon maaf, ingin karena apa? Mencintai istri orang. Tuhan kabulkan istri orang itu, kasihkan pada saya. Itu tidak bakal dikabulkan Tuhan sampai kapanpun. Berdoa sampai mati pun, kalau sampai kelihatan terkabul, itu dari si jahat, umpan si jahat, bukan Tuhan yang ngabulkan. Jangan salah, kan tidak bakal cocok dengan Tuhan isi permintaan yang minta istri orang. Tidak ada itu. Kagum dengan rumah orang. Tuhan berikan rumah itu padaku, berikan padaku, jadi rumahku, jadi rumahku. Itu bukan doa namanya, itu doa ketamakan itu namanya. Mau minta miliki orang. Firman jelas jangan menginginkan apa yang orang milikin. Apalagi itu rumahnya, istrinya, anaknya, kendaraannya dan sebagainya. Jangan sampai ya. Baru kita pelajari dengan baik. Nah ini yang namanya yang berikut ini, yang bagian B ini. Kenapa itu semua? Itu artinya untuk kepentingan memuaskan hawa nafsu, keinginan daging semata. Dan ini dalam kitab Yakobus tadi dikatakan, ini buat kita tidak nerima apa-apa, alias tidak akan dikabulkan Tuhan sampai kapanpun. Ya, kenapa? Karena kamu salah berdoa, kata Yakobus 4 ayat 3. Saya baca lagi yang tadi. Apa salah berdoa? Karena apa yang kamu minta hanya untuk memuaskan keinginan hawa nafsumu. Jadi apa yang diminta isi doanya juga benar gitu di mata Tuhan. Nah, baru dengan yakin didoakan. Yang kelima baru nih, dengan yakin didoakan, artinya diimani. Jadi ini komponen berikutnya. Tapi sekali lagi ya, diimani harus sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Yesus saja juga gitu kok. Mari kita baca Matius 6 ayat 10. Apa yang diajarkan dengan doa Bapa kami. Itu Tuhan ajarkan pada kita supaya kita resapi, jangan kita lewati begitu saja ya. Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bukan jadilah seperti yang ku kehendaki, bukan. Tapi kan engkau yang kabulkan, iya, tapi tidak bakal dikabulkan. Karena harus jadilah kehendak Tuhan di surga maupun di bumi ini ya. Itu doa Bapa kami. Nah, sekarang waktu Tuhan akan disalib, apalagi doanya kita lihat ya, Markus 14 ayat 36. Ini teladan buat kita bagaimana kita berdoa. Markus 14 ayat 36. Kita di Getsemani. Katanya, kata Tuhan ya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan daripadaku. Nah itu yang Tuhan inginkan sebagai manusia ya, ambillah cawan daripadaku. Tapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Nah, yang diimani bukan apa yang aku kehendaki, tapi yang kau kehendaki. Jadi kalau kita saya imani begini, kalau kehendak kita sendiri tidak bisa. Kita imani saja apa kehendak Tuhan, yang belum tentu bahkan seringkali tidak sama dengan apa yang kita inginkan. Ya. Tapi semua itu adalah untuk kebaikan kita. Ya. Kenapa demikian? Karena Tuhan kita sembah ini Tuhan yang maha mulia.
Nggak bisa diotek-otek kemahamuliaannya, keberdaulatannya itu. Makanya saya tulis juga sebuah lagu yang berjudul Tuhan yang Maha Mulia. Ya, kita tahu, lihat bagaimana Ia menunjukkan jalan kita, Ia memimpin tiap langkah kita. Bukan kita yang mau jalan sendiri, langkah sendiri bukan, tapi Tuhan yang memimpin. Mari kita dengarkan bersama Tuhan yang Maha Mulia, ya. Dan
Oke, puji Tuhan. Sekarang kembali itu apa kesimpulannya? Jadi dengan syarat-syarat yang jadi komponen dari doa yang berkualitas tadi, yang disebut besar kuasanya, maka biarlah kita berdoa seperti itu, maka Tuhanlah mengabulkan doa kita. Badai apapun dalam hidup kita, Yesus pelindung kita. Haleluya, puji Tuhan. Nah, mari kita akhiri ibadah ini, tapi setelah itu nanti kita dengarkan sebuah lagunya tulis, Yesuslah batu karangku. Jadi akan membuat kita aman selalu ya. Mari kita terima berkat Tuhan lebih dulu. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan kita, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya menerima berkat Tuhan ini, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati, sampai jumpa. Mari kita dengarkan lagu tadi ya, Yesus batu karangku. Yesus Tuhanku,
dan pulihkan ku.